Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Aspirasi bersama Melayani. Pagi hari ini kita bersama dengan Mbak Laura Nafika Yamani. Namanya bagus sekali ya, Mbak Laura. Beliau ini adalah epidemiologi dari Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di UNER ya. Iya, betul. Kemudian S3-nya beliau menyelesaikan di Kobe University di Fakultas Kedokteran ya. Ya. Untuk yang di UNER-nya ambil biokimia. Ya, Science and Technology. Fakultas Sains and Teknologi jurusan biokimia. Jadi beliau ini adalah memiliki kepakaran di bidangnya. Ini suasananya hujan. Saya berada di angkringan literasi. Ini adalah tempat yang nyaman buat lesehan sambil menikmati minuman hangat. Ini ada wedang uwuh. Ada juga di sini beberapa kudapan makanan-makanan camilan-camilan ya sama nasi pecel juga ya. Ya, nasi pecel yang berat nasi pecel. Ya, yang jelas nasi pecel. Jadi buku-bukunya banyak. Ini salah satu di antara buku yang ada di sini. Nah, di buku ini juga Mbak Laura ini nulis ya, ada di sini. Nah, Mbak Laura, kita mau ngomongin tentang ini ya, vaksin ya. Iya. Gimana nih kondisinya, sehat ya? Sehat. Ya, moga-moga sehat selalu. Ya. Ini sekarang tanggal 28 Juni ya, 2021. Banyak saudara kita yang terpapar, tidak sedikit yang isolasi di rumah sakit karena kondisi gejala berat. Tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Ya, di satu sisi pemerintah, utamanya pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya penanganan. Nah, yang akan dilakukan adalah terkait dengan percepatan vaksinasi. Nah, ini nanti kita mau ngomongin tentang vaksin, Mbak Laura, karena Mbak Laura ini kan pakar ya di bidang ini. Nah, banyak yang menanyakan sepenting apa sih vaksin itu, gitu. Karena apa? Karena banyak juga ditemui orang yang sudah vaksin tapi juga masih terpapar gitu. Sementara pemerintah Kota Surabaya sebentar lagi akan memberikan vaksin itu untuk usia 18 ke atas. Jadi udah masuk tahapan masyarakat umum. Nah, kira-kira gimana mungkin Mbak? Mungkin supaya ini yang lihat di sini warga Kota Surabaya khususnya dan mungkin yang lain yang mengikuti, kita ini perlu vaksin nggak sih sebenarnya gitu loh. Wong sih yang dari vaksin aja juga masih terpapar gitu. Monggo Mbak Laura. Iya. Jadi saya ingat waktu terakhir ketemu Bu Reni ya di angkringan literasi juga. Itu kan kita membahas masalah kondisi yang ada di Surabaya ya Bu ya. Jadi waktu itu kita concernnya biar penyebaran itu tidak terjadi dari Bangkalan ke Surabaya, tapi nyatanya sekarang Surabaya juga tinggi kasusnya, sampai beberapa fasilitas kesehatan itu rasanya sudah kolaps, seperti di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan beberapa rumah sakit yang lain. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan program vaksinasi yang memang rasa-rasanya ini sedang gencar-gencarnya ya Bu ya, digalakkan oleh pemerintah, terutama juga yang ada di Surabaya. Ini bagaimana percepatan dari vaksinasi ini bisa mencapai goalnya, yaitu herd immunity atau kekebalan komunitas. Tapi sembari pemerintah ini menggalakkan program vaksinasi, ini banyak pemberitaan terkait banyak orang juga yang sudah mendapatkan vaksin, malah sudah lengkap 2 dosis. Dan itu terhitung terhitung enggak setelah beberapa waktu dosis kedua, tapi agak lama ya, mungkin lebih dari 1 bulan, itu masih kena gitu kan. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu kan. Pemerintah sedang menggalakkan, tapi informasi terkait banyaknya orang yang sudah divaksin masih kena, ini menjadi
kesimpang siuran informasi di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Jadi ini juga mungkin saja bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terkait dengan benar nggak sih manfaat dari vaksin itu gitu kan? Jangan-jangan vaksin ini tidak memberikan efektivitas sama sekali, misalkan seperti itu. Apalagi terakhir kita ketemu itu kan kasusnya masih belum sebanyak sekarang ya. Kita ketemu sepekan yang lalu ya, atau dua pekan yang lalu. Kita mendengar kasus harian ini sudah mencapai 20.000. Untuk ya secara nasional itu sampai 21.000 kasus harian ya. Nah itu yang di data ya. Biasanya faktanya itu bisa jadi lebih banyak dari data yang ada. Dan mungkin saja masih banyak kasus-kasus yang underreported, jadi yang tidak tersampaikan, tidak diinformasikan oleh pemerintah. Nah ini yang sebetulnya menjadi warning juga ya Bu ya, di tengah-tengah pemerintah menggalakkan program vaksinasi, tapi nampaknya kasusnya juga cukup tinggi. Nah ini yang dikhawatirkan juga tingkat kepercayaan masyarakat juga berkurang. Apalagi sebetulnya Bu, program vaksinasi itu akan berhasil ketika pengendalian kasus itu bisa dilakukan. Ya, jadi kita tidak tahu, mungkin saja orang yang kena itu ya karena frekuensi paparan di wilayah atau daerah yang zona merah itu kan jauh lebih besar. Walaupun Surabaya zona oranye. Ya, sedangkan antibodi atau yang mungkin dalam kata sederhananya adalah tentara ya, tentara perang untuk melawan COVID itu atau antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi ini kan jumlahnya ya mungkin saja terbatas ya. Jadi kalau semakin paparannya itu banyak karena kasusnya banyak, nah otomatis pertahanan dari tentara perang ini jebol juga gitu loh. Jadi bisa aja kasus-kasus yang positif ini justru dialami dari orang-orang yang sudah dapat vaksin 2 dosis. Gitu. Jadi sebenarnya tapi kalau kemudian dikatakan bahwa kalau misalkan ya vaksinasi itu tidak dilakukan, belum dimulai katakanlah di Indonesia termasuk di Surabaya, kemudian varian baru itu juga ada ya, bisa jadi yang terpapar lebih banyak dari yang sekarang juga. Iya betul Bu. Jadi yang ditakutkan karena sudah ditemukan juga varian COVID yang sampai sekarang ada 3 tipe. Jadi ada alfa, beta, delta yang ditemukan di Indonesia. Juga 3 varian ini ternyata ditemukan di Surabaya Bu. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi artinya seperti ini, kasus orang yang sudah divaksin kemudian mendapatkan infeksi ini kita menjadi tidak jelas ya. Apakah karena memang keefektifan vaksinnya itu yang rendah, ataukah yang kedua tadi karena banyaknya kasus sehingga tentara perang yang tadinya sudah dibuat jadi tidak bisa melawan. Jadi serbuannya terlalu banyak gitu ya. Serbuannya terlalu banyak, panas gitu ya. Tentaranya ini kurang ya untuk melawan gitu ya. Betul. Dan yang terakhir ini yang isu terkait varian. Jadi kita tidak tahu ini kira-kira faktor apa yang bisa membuat seseorang yang sudah divaksin tapi masih bisa kena. Ini jadi mungkin ya masyarakat juga harus lebih sadar ya bahwa program vaksinasi ini bukan satu-satunya jalan untuk bisa kebal melawan COVID, tapi tentunya juga harus didukung oleh protokol kesehatan. Kalau kemudian dikatakan bahwa vaksin itu sebenarnya juga mengurangi tingkat penularan, ya, karena saya temui teman-teman yang sudah vaksin itu sebenarnya yang tidak terpapar itu juga lebih banyak daripada yang terpapar. Kemudian vaksin ini apa betul memang juga mengurangi tingkat keparahan atau gejala beratnya itu tidak begitu tampak. Karena saya juga melihat kasus faktanya adalah beberapa yang komorbid teman-teman saya itu ketika dia sudah vaksin terpapar tidak begitu ini, alhamdulillah sudah sembuh beberapanya gitu.
Emang itu diantara salah satu manfaat dari vaksin ya. Iya betul. Jadi sejauh ini memang vaksinasi ini masih efektif. Jadi efektif juga bisa melawan yang varian terbaru, varian Delta. Kemudian secara penelitian vaksinasi ini memang mampu mengurangi tingkat keparahan seseorang ketika terinfeksi dengan COVID-19. Kemudian juga pastinya dengan adanya vaksinasi ini menurunkan resiko untuk terpapar. Menurunkan resiko ya. Jadi ini ya mungkin warga Kota Surabaya pemirsa podcast bahwa vaksinasi mengurangi risiko terpapar ya. Jadi jangan ragu gitu ya. Ya. Ini sambil minum ya. Ini bikin anget ini hujan-hujan. Iya. Enak ya. Lanjut Pak. Ya. Jadi sekali lagi ya saya rasa juga bukan Indonesia saja yang berjuang untuk melawan COVID-19, tapi banyak negara, karena ini kan kondisinya pandemi, jadi tidak ada negara yang lolos. Ini menimpa semua dunia gitu ya. Betul. Jadi apa yang bisa dilakukan khususnya di negara Indonesia, yaitu yang harus diupayakan, harus diperjuangkan. Jadi seperti sekarang ini ya pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi. Jadi tidak mungkinlah kalau vaksin itu tidak ada manfaatnya. Karena kita tahu juga beberapa negara, termasuk negara yang powerful seperti Amerika, itu berhasil mencapai herd immunity. Jadi dengan cakupan vaksinasi yang lebih dari 70%. Amerika? Ya, Amerika. Jadi mereka sudah mendeklar bahwa ya mereka bisa mencapai herd immunity. Tuh, karena cepat sekali ya mereka, mungkin percepatan vaksinnya cepat karena termasuk negara produsen vaksin. Iya. Moga-moga Indonesia nanti juga produsen vaksin ya. Iya, amin. Ini kan juga sudah berjuang Bu Reni terkait vaksin merah putih. Ya tentunya kita juga harus mensupport teman-teman peneliti untuk bisa segera menghasilkan vaksin mandiri dari Indonesia. Iya. Jadi kalau kekebalan komunalnya sudah terbentuk, yang memang tingkat penularan otomatis akan berkurang ya. Nah terkait dengan ada yang sudah vaksin masih terpapar, kemudian ada yang sudah terpapar lagi gitu ya. Kasus terbaru adalah Gubernur Bu Khofifah ya, yang saat ini beliau juga lagi isolasi ya. Kita doakan moga-moga cepat dan terus membaik. Nah, ini sebenarnya memberi pesan ya. Kalau saya merasakan memberi pesan bahwa yang sudah vaksin aja terpapar. Yang sudah terpapar aja pernah terpapar. Yang pernah terpapar lagi. Berarti prokes itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi ini gimana nih kalau bicara tentang prokes? Mungkin ada masukan mungkin Mbak Laura ya. Supaya tidak jenuh. Karena memang kan vaksin sudah pandemi ini kan sudah setahun lebih ya. Kadang kita juga masyarakat mungkin juga udah jenuh, udah gimana sih gitu ya, akhirnya kemudian agak abai gitu ya. Nah tapi dengan kasus sekarang yang melonjak, rumah sakit penuh, nyari kamar susah untuk isolasi ya, akhirnya kemudian orang agak ada dua hal, ada yang panik, ada yang tenang gitu. Nah tenang waspada itu oke ya. Cuma kalau tenang mengabaikan itu yang bahaya ya. Cuma kalau terlalu panik juga nggak bagus. Nggak boleh, menurunkan imunitas. Nah, kalau panik juga akan menurunkan imunitas. Jadi yang penting adalah tenang, waspada, ikuti anjuran pemerintah ya. Jaga diri akan menjaga sesama gitu ya. Nah,
kemarin kita baca ini beberapa berita itu tentang ada negara Singapura lah katakanlah, itu akan berdampingan dengan COVID gitu. Walaupun kita masih membacanya melalui media ya, secara detailnya bagaimana itu belum kita peroleh gitu ya. Itu sebenarnya gimana? Kapan sebenarnya sebuah negara itu sudah siap untuk berdampingan dengan COVID? Ya, ya. Jadi ini menarik Bu Reni, karena kita kan juga mengalami pandemi ini enggak 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan kita enggak tahu kapan selesainya. Ya, gitu ya. Nah, kalau terus-terusan misalkan kita diminta untuk mengurangi mobilisasi ya, atau tidak melakukan aktivitas di luar rumah, ini kan rasanya maka dampak dari COVID-19 ini tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk ekonomi. Orang harus jualan, orang harus anak-anak mesti sekolah. Betul, bisnisnya nggak jalan, aktivitas juga mati begitu saja gitu ya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar gitu. Nah, ini sampai kapan kan kita nggak tahu. Nah, iya. Jadi ya mau nggak mau tetap kita harus berpikir terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Atau hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, tapi tentunya tidak mudah untuk melakukan itu. Jadi hidup berdampingan dengan COVID ini kan tidak kemudian bebas ya, aktivitasnya seperti. Bukan berarti kemudian COVID-nya nggak nyerang kita gitu ya. Betul, ancaman COVID itu sungguh nyata. Kemudian juga semakin dekat. Ya, sudah di depan pintu rumah. Iya betul. Jadi sekarang itu sampai heboh, orang berpapasan aja juga ada resiko untuk terpapar COVID-19. Orang apa? Berpapasan. Ya, jadi ini yang menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya seperti itu. Karena data terakhir itu menyampaikan bahwa untuk varian termasuk yang Delta itu dia bisa berada di udara jauh lebih lama dibandingkan dengan tipe yang original. Iya. Nah, ketika ada aktivitas itu semakin tinggi, jadi kayak topping gitu ya, ada original, ada yang varian gitu. Iya, betul. Toppingnya ini ya snack. Iya. Kalau itu enak Bu Reni. Nah, gitu ya. Iya, tapi kalau ini jangan sampai naudzubillah min dzalik. Iya. Jangan sampai kita terkena, keluarga kita terkena. Kita harus berusaha untuk menjauhi. Setidaknya ikhtiar ya. Betul. Jadi ya itu, kalaupun mau hidup berdampingan itu kita harus pastikan bahwa seseorang ini sudah bisa merubah perilakunya. Jadi perilaku yang tidak sama seperti sebelum pandemi. Jadi kalau sekarang kita masa pandemi COVID-19, kita tahu karakter virusnya itu seperti apa sih? Dia bisa menularkan melalui droplet. Ketika kita berbicara, ketika kita misalkan bersin dan seterusnya. Nah, otomatis sebisa mungkin kita menghindari kontak droplet itu. Caranya bagaimana? Ya tentunya dengan prokes. Prokesnya adalah memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Dan apalagi kalau kasusnya lagi tinggi-tinggi seperti yang saat ini, ya tentunya harus ditambahkan 2M lagi. Membatasi mobilisasi, menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan. Jadi ini sangat penting sekali. Mau bentuknya yang original, yang topping original, maupun yang varian, itu prokes ini masih sangat efektif. Iya. Seperti itu. Jadi penguatan ya. Ya, karena semakin semakin mudah virus ini mendapatkan hostnya, mendapatkan inangnya manusia, varian itu akan terus muncul dan tidak akan berhenti. Nah, terkait dengan prokes ini, pemerintah Kota Surabaya sekarang tengah menggalakkan Satgas COVID ya, mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, kampung-kampung tangguh itu juga direfresh kembali ya. Kita mengucapkan terima kasih lah kepada warga yang turut serta dalam penegakan disiplin prokes ya untuk warga di sekitarnya ya, untuk Pak RT, Pak RW dengan lingkungan sekitarnya emang harus terus ya saling support. Dan juga yang kalau penting itu yang saya terus mendorong juga pemerintah kota untuk
memantau. Ini kayaknya memang waktunya harus minum dulu. Iya. Karena kondisinya hujan ini kayaknya cuacanya juga lagi nggak enak. Jadi pemerintah Kota Surabaya untuk memantau Satgas Covid di tingkat perkantoran dan perniagaan. Jadi di Surabaya ini banyak juga kasus yang tertularnya itu dari kantor. Nah, kemudian dari kantor pulang ke rumah bawa virus, nularilah keluarganya. Betul. Sehingga membentuk klaster keluarga. Nah, itu yang kemudian langsung naik kan. Keluarga 4 kena semua atau mungkin sebagian kena gitu ya. Ini yang sekarang lagi terus ya diminta untuk protokol kesehatan ini. Jadi penanganan Covid terus kita kuatkan juga di Kota Surabaya. Jadi 3T, 3M plus 2M. Betul. 1V vaksinasi. Ya. Itu udah ya. Terus saja itu dilakukan bersama-sama. Ya moga-moga aja nanti bisa lebih baik kondisinya. Iya. Ya, jadi memang kalau untuk COVID-19 ini kan sebetulnya strategi perangnya itu kita ketahui. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melakukan strategi perangnya itu secara maksimal. Jadi terkait dengan 3T. Ya. Jadi ini kan penyakit yang menular. Iya. Sebenarnya caranya itu sudah cemepak ya, sudah ada. Kuncinya itu sudah dikasih gitu ya. Iya, betul. Tinggal kita ini mau nggak nih jalanin, kita mau sungguh-sungguh nggak, kita mau bersama-sama nggak, karena nggak bisa hanya kita saja. Satu orang atau mungkin beberapa orang gitu ya, harus bareng-bareng. Nah, ini untuk membangkitkan kesadaran bersama ini yang saya kira memang kita harus terus semangat ya. Betul. Nah, ini salah satu podcast ini juga untuk itu. Iya. Jadi ini sebagai bentuk kontribusi kepada sekitar kita, kepada kota kita yang kita cintai, Surabaya, pada Jawa Timur, pada Indonesia, ya supaya ya gimana yang memang progres. Jadi bayangannya nanti kalau misalkan anak-anak pembelajaran tatap muka, jangan dibayangin kayak yang sebelumnya. Betul. Ya. Jadi semua aktivitas ya nanti aktivitasnya dengan progres. Sampai kapan? Sampai betul-betul COVID-19 nyah dari dunia. Apa mungkin ya COVID-19 nyah, karena ada yang bilang gini, sampai pandemi ini menjadi endemi gitu, gimana maksudnya Mbak? Ya, jadi bentuk perlawanan ini kan setiap daerah, setiap negara berbeda-beda. Jadi ada negara yang mungkin berhasil mengendalikan kasus, tapi ada negara yang mungkin belum berhasil. Tapi kalau negara yang lain belum, kemudian ada mobilitas ya, betul. Itu bisa pasti akan ada transmisi. Nah, itu yang bisa dikatakan mungkin saja kasusnya mereda, tapi daerah-daerah itu masih dengan kasus, artinya menjadi daerah endemi. Kayak flu gitu. Betul. Ya. Artinya kan selalu ada aja kan orang flu gitu ya, walaupun mungkin tertangani, tidak sampai menimbulkan kayak tumpukan-tumpukan di antrian ya, overload rumah sakit dan sebagainya gitu ya. Artinya fasilitas kesehatan masih mampu untuk menangani pasien. Iya. Jadi memang sekarang itu kadang muncul pembicaraan di grup WA gitu ya, ketika ada yang nge-share tentang COVID ya, itu kemudian ada yang udahlah jangan nge-share ini terus, nanti panik gitu ya, kayak meden-medennya sih ngono kan gitu. Cuman di satu sisi kalau kemudian itu tidak tersampaikan, selama itu tidak hoax ya. Kalau hoax sih memang udahlah, janganlah gitu ya. Tapi kalau itu memang betul kalau rumah sakit penuh diinfokan, memang betul kalau banyak yang terpapar, kasus meningkat, masyarakat juga harus tahu gitu ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti gitu ya. Tapi untuk kesadaran masyarakat biar lebih meningkat lagi ya. Coba bayangin kalau misalkan bor ya, ketercukupan bed ya atau tempat tidur di rumah sakit itu kemudian sudah hampir penuh, kemudian yang terpapar ini semakin banyak, ya otomatis penanganannya tidak optimal ya. Betul. Kemudian nakes kita kasihan. Ya banyak yang terpapar. Karena gitu. Mungkin kelelahan, imunitasnya menurun, kemudian frekuensi paparannya juga semakin meningkat. Jadi walaupun tenaga kesehatan ini sudah divaksin, sudah punya tentara perang melawan
kemarin beberapa teman nakes juga ada yang terpapar gitu. Nah ini yang kemudian orang yang sebenarnya punya potensi untuk sembuh karena tidak tertangani, akhirnya kemudian resiko meninggal. Betul, gitu. Keparahannya muncul. Tinggi, gitu. Jadi emang itu ya, moga-moga inilah, saya yakin kok semuanya orang juga ingin sehat, ingin terbebas dari wabah ini ya. Sebagai bentuk ikhtiar ya memang harus terus diupayakan. Gitu. Iya. Mungkin ada pesan terakhir Mbak Laura buat pemirsa podcast. Ya intinya masyarakat sudah harus lebih aware terhadap kondisi yang ada di daerahnya. Jadi kalau bisa ya ini kan masih masa pandemi COVID-19. Jadi protokol kesehatan itu menjadi kunci. Pakai masker ya. 3M ditambah 2M. Jadi 5M. Menjadi kunci untuk bisa mencegah terjadinya infeksi. Jadi jangan berikan celah di sekitar tubuh kita sebagai tempat masuknya virus. Nah, jangan jadikan celah di sekitar tubuh kita untuk masuknya virus. Ya. Apa aja tuh? Seperti hidung, bagian hidung, bagian muka ini ada T. Mulut. Jadi masuk T mata ya? Mata pernah masuk. Saya nggak ya, pakai ada kasus. Ini. Ya. Itu mata itu memang karena cipratan ya? Dari droplet, tapi memang kasusnya cukup kecil dibandingkan dengan yang di bagian hidung dan mulut. Jadi kalau misalkan ke rumah sakit atau ke tempat-tempat yang sangat rentan, sebaiknya pakai face shield atau kacamata. Betul. Jadi prokes ini sudah harus bisa membudaya di masyarakat kita. Prokes menjadi budaya. Ya, pada masa pandemi COVID-19, kalau ditanya sampai kapan, ya sampai betul-betul kasus COVID ini bisa dikendalikan. Atau bahkan kalaupun terkendali itu masih tetap dengan prokes. Tapi paling tidak kan aktivitas kita sudah tidak dibatasi, seperti mobilisasi masih bisa dilakukan, aktivitas di luar rumah bisa dilakukan, bekerja juga tidak dibatasi. Tapi ya itu harus mau menjalankan prokes secara ketat dan disiplin. Kalau sekarang memang masih ada pembatasan ya, kemarin ada PPKM Mikro sampai tanggal 5 Juli, bahkan hari ini jam malam tempat usaha dibatasi untuk Surabaya sampai jam 8 gitu ya. Nah kalau kita nggak ingin itu lama gitu ya, ayo kasusnya kita bisa dikendalikan, ya tentunya harus didukung dengan prokes. Ya, jadi yang bisa membawa kota kita kasusnya itu turun, tidak melonjak lagi adalah ya kita ini. Betul. Kita semua, masyarakat itu sendiri. Jadi kalau masyarakat nggak ingin dibatasin aktivitasnya, ayo kita turunkan bersama ya. Tapi nanti tetap dengan prokes tetap jalan. Tapi aktivitas secara umum bisa dilakukan. Gitu. Okay. Jadi kenapa sekarang dibatasi? Karena kasusnya lagi melonjak tinggi-tingginya. Betul. Jadi kita tidak berharap bahwa nanti semakin banyak orang yang kena, yang butuh fasilitas kesehatan, padahal ini kan rumah sakit sudah kolaps. Jadi itu yang harus kita perjuangkan dulu, bagaimana bisa menurunkan kasus, melandaikan kasus. Jadi saat ini fokus adalah melandaikan kasus, maka dari hulu itu harus diperbaiki terus, yaitu dengan prokes, gitu ya. Kemudian di hilirnya yaitu penanganan medis di rumah sakit. Betul. Atau mungkin juga yang isolasi di asrama haji kalau di kota Surabaya, atau mungkin di rumah sakit lapangan Indrapura kalau di Jawa Timur. Itu nanti moga-moga terus semakin baik. Yang penting nakes kita nih ya. Jadi kasihan sekali nakes. Karena terima kasih nih untuk nakes, untuk keluarga nakes. Kemarin juga ada keluarga nakes yang kena juga karena nakes kena di rumah sakit, kena ke keluarganya. Jadi ini kita harus sama-sama berempati ya, sama-sama mendoakan tentunya. Oke Mbak Laura. Terima kasih ya. Ini terima kasih nih, minumannya enak nih. Wedang uwuh ya. Ini kayaknya ada apa yang merah-merah itu? Ini secang ya. Secang sama bunga apa yang merah itu? Itu. Ramuan tradisional. Silakan mampir di angkringan literasi ya di daerah Karangmenjangan, dekat sama kampus UNER. Baik, terima kasih Mbak Laura dan semua pemirsa podcast.
diajak podcast bareng. Sehat selalu ya. Ya, Sehat selalu. sama-sama, Terima kasih. Bu Ini Reni, saya juga keluarga. ngikutin tulisan-tulisannya Mbak Laura di media misalnya. Senang sekali karena kita punya banyak teman pakar ya, saling membagi dengan Mbak Laura atau mungkin dengan epidemiolog yang lain ya. Semuanya lah terima kasih yang sudah turut memberikan sharing informasi, ilmu dan insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Semoga sukses untuk percepatan vaksinasi di Kota Surabaya. Yang belum mendaftar, jangan lupa yang usianya sudah 18 ke atas karena ini sudah tahap ke masyarakat umum. Jadi mulai dari bulan Januari sampai kemudian saat ini ya itu sudah terus dilakukan vaksinasi. Nakes sudah, pelayan publik sudah, pedagang pasar, pelaku UMKM. Nah, gilirannya saat ini adalah untuk masyarakat umum. Manfaatkan gratis ya. Bisa daftar secara online ya. Di sini ya nanti bisa dilihat linknya. Kemudian tunggu jadwal dan tempatnya dari pemerintah kota, dari puskesmas setempat. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk berupaya menjaga diri kita dan menjaga sesama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Laura. Sama-sama, Bu Reni, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.